Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak, ada yang bisa saya bantu? Oh ya Bu, ini kami kesini ingin konsultasi masalah istri saya. Iya. Konsultasi mengenai kehamilan. Iya, ya Alhamdulillah ini kehamilan yang pertama. Kami ingin tahu Iya. apa namanya? Apa? pengen konsultasi masalah gimana cara kita ngadepin ini kan anak pertama, jadinya kan kita kan pengen tahu apa-apa aja yang belum disiapkan, baik mental maupun apa ya mental aja lah, mental kita sebagai pasangan baru yang akan mempunyai anak. Baik, untuk nama bapaknya atas nama siapa? Hidayatullah, Usia berapa Bapak? 25 tahun. Untuk ibunya atas nama siapa? Sri Susilowati, Usianya? 24 tahun. Tempat alamat tinggalnya di mana Pak? Di Perum Galindra, Blok C10, Desa Sukasari, Serang Baru. Untuk pekerjaannya? Baik, tadi Bapak dan Ibu menanyakan mengenai persiapan apa saja yang disiapkan oleh Ibu dan Bapak dalam menghadapi atau menjadi orang tua baru seperti itu ya Pak. Iya. Nah, jadi yang pertama itu ada kuatkan ikatan batin dengan pasangan. Dalam artian proses kehamilan dan menjadi orang tua membutuhkan saling pengertian satu sama lainnya. Nah, di sini sikap egois dilatih satu sama lain. Lalu yang kedua, pertahankan kondisi mental yang sehat. Karena apa? Akibat dari perubahan kadar hormon di dalam tubuh yang terjadi untuk sementara, sehingga ibu nanti akan mengalami emosi yang sedikit memuncak dikarenakan hormon tadi meningkat. Lalu ada rencanakan kehidupan baru yang seimbang. Bicarakanlah dengan pasangan tentang kehidupan baru yang akan dijalani sejak dinyatakan hamil. Jadi perlu persiapan ya Pak, Bu, ketika nanti akan menyambut si bayi. Ini Bu, maaf Bu ya. Iya. Nah ini kata Ibu kan untuk persiapan. Jadi persiapan atau apa aja yang perlu kami persiapkan? Baik, untuk persiapan karena ibunya sudah hamil, jadi persiapan nanti ketika menjelang si bayinya lahir, ibu dan bapak bisa mempersiapkan seperti perlengkapan si kecil, seperti baju, baik stroller atau kereta dorong, terus perlak, kebutuhan sehari-hari, lalu tas bersalin dan rawat inap seperti itu Bapak. Dalam persiapan perlengkapan si kecil, lebih utamanya itu seperti baju, perlengkapan mandi, perlengkapan makan, lalu ada selimut serta gendongan aja sih Pak. Oh ya, tadi itu kan kata Ibu kan untuk persiapan sesudah melahirkan. Iya. Yang kami maksud itu sebelum kelahiran. Itu apa yang perlu kami siapkan? Mental apa, psikologis yang gimana? Menghadapi istri yang sedang hamil ini. Baik, mungkin Bapak bisa dengan penuhi diri dengan informasi kehamilan. Seperti Ibu dan Bapak bisa membaca tentang beberapa buku ataupun akun sosial media. Pasti kan Ibu dan Bapak main sosial media toh. Jadi Bapak dan Ibu membaca tentang kehamilan seperti itu Pak. Walaupun hanya Ibu yang hamil, akan tetapi ilmunya juga Bapak bisa pelajari dengan cara Bapak mencari tahu informasi tentang kehamilan, apa saja yang harus disiapkan oleh Bapak. Lalu untuk kedepannya nanti anaknya bagaimana, mau lahiran di mana, sebagainya seperti itu Pak.
Lalu temani saat jadwal kontrol kehamilan. Nah ini sangat penting sekali Pak, karena tujuannya ini menunjukkan kepada istri kalau bapak ini selalu bersamanya sepanjang kehamilan. Lalu biar bapak tuh tahu bagaimana persis kondisi ibu ini selama kehamilan. Oh berarti ini Bu ya, kalau kita nemani secara nggak langsung, kita tahu perkembangan untuk si janinnya ya Bu. Ya, jadi bisa sedikit mengurangi beban si ibu, karena kan kalau lagi hamil periksa ke bidan, apalagi kalau misalkan rumahnya sedikit jauh dari fasilitas kesehatan, apalagi ibu sudah berbadan dua, mungkin kan sedikit berat, apalagi tidak ada bantuan ayah atau bapak yang tidak mendampinginya. Lalu bapak bisa mengurangi stres yang dialami oleh istri, kayak mungkin Bapak bisa jangan membebani istri dengan tekanan. Bapak bisa mengajak refreshing istrinya biar dia tuh nggak sumpek di rumah seperti itu Pak. Lalu biar ada menghirup udara segar ataupun memandang pandangan yang indah seperti itu. Ya, dan tekanannya dimaksud itu tekanan Ya, gimana Bu? tekanan maksudnya kan kalau udah suami istri mungkin ada tekanan ekonomi. Nah, baik tuntutan dari orang tua seperti itu Pak. Mungkin nanti orang tua kan pengennya yang terbaik untuk anaknya, takutnya nanti si istri ini ditekanin oleh orang tuanya kayak nanti acara 7 bulanan seperti ini, nanti anak pertama lahirnya di sini di sini di sini. Nah, itu kan membuat si ibu makin memikirkan akan Stres, seperti itu. Gitu ya. Ya, lalu bapak ini harus lebih sabar lagi menghadapi istrinya, karena kalau masa kehamilan itu di mana hormon itu sedang memuncak sehingga emosinya tidak dapat terkontrol bapak. Jika bapak nggak sabar menghadapi sikap ibunya, jangan sampai ada tragedi pemukulan seperti itu Pak, karena memang menghadapi ibu hamil itu sedikit sulit, tapi kalau dijalani itu ya nantinya bakal terbiasa dengan sendirinya Pak. Oh berarti kita selaku ayah Ya. harus menghadapinya dengan kesabaran kepada ibu. Iya, kesabaran. Lalu nanti kan ibu ini sering mengalami morning sickness atau mual di pagi hari. Nah, jadi ibu ini nanti bakal mengalami seperti sakit kepala, terus kadang perasaan mual dan kadang seperti muntah di pagi hari seperti itu Bapak. Nah itu nanti cara untuk ngatasinya gimana Bu? Kita kan baru, Ya. iya kan. Kemudian ya terus terang kalau saya sebagai suami kan belum tahu ngadepin perilaku seperti Iya. itu. Kita kan khawatir kondisi ibu kalau semama mual di pagi hari muntah, dan kemudian kitanya mau berangkat kerja atau gimana berbarengan dengan kondisi ibu kayak gitu gimana nanti? Nah, jadi saat istri mengalami morning sickness, Bapak bisa membantu kebutuhannya seperti Bapak sebelum berangkat menyiapkan minuman hangat untuk istri seperti itu Pak. Lalu biar nanti tuh saat ibunya muntah, walaupun gak ada Bapak, ibunya itu tahu kalau misalkan Bapak tadi kan sudah nyiapin air hangat, biar nanti si ibunya bisa langsung minum setelah ibunya muntah. Lalu jika Bapak ada di rumah, Bapak bisa membantunya dengan cara mengusap bagian pundaknya saat ibunya muntah, lalu menyiapkan makanan yang diinginkan oleh sang istri seperti itu Bapak. Oh ya, untuk cara mengusapnya itu kita perlakukan seperti mengusap gimana Bu? Apakah kita pakai minyak pewangi, istilahnya pewangi penghangat lah, atau sama kayu putih atau apa gitu? Nah, kan kalau orang hamil itu beraneka ragam ya Pak. Kadang ada yang dia tidak bisa, maksudnya kalau mencium bau yang sedikit menyengat itu kadang dia suka mual. Iya, itu kan bawaan ya, si orok itu. Iya, suka muntah. Nah, untuk menjaganya itu cukup diusap dengan tangan aja Pak.
dengan tangan. Nanti kalau emang ibunya sudah mereda, bisa diusap dengan baik kayu putih ataupun apa. Tapi tergantung si ibunya itu mual tidak. Kalau misalkan kita Masih apa nyium bau ya. ya seperti itu Pak. Iya. Iya. Lalu Pak, di sini saya mau ngasih tahu. Jadi kan nanti Bapak tuh bakal berganti peran menjadi seorang ayah. Iya. Ya, yang tadinya Bapak bujang, menikah, tinggal berdua, nanti Bapak akan bertiga dengan anak. Nah, jadi peran Bapak ini sangat penting di keluarga. Sebelumnya Bapak sudah tahu belum peran Bapak nih dalam keluarga nantinya? Ya belum Bu. Ini kan baru kita yang pertama kali gitu loh. Baik, di sini saya izin untuk memberitahu ya Pak. Iya. Jadi nanti itu Bapak ketika sudah mempunyai anak, ya Bapak menikah juga sudah menjadi pemimpin dalam keluarga. Bapak mempunyai kewajiban sebagai pencari nafkah keluarga. Iya. Apalagi ketika nanti sang anak sudah lahir, Bapak harus punya pandangan anak Bapak nanti bakal sekolah di mana, terus untuk kebutuhannya bakal tercukupi atau tidak. Lalu menjadi suami dan ayah yang baik, Bapak akan memerankan double, menjadi seorang suami untuk istri yang baik dan menjadi seorang ayah untuk anak yang baik. Lalu Bapak juga akan menjadi contoh yang baik untuk keluarga nantinya. Jadi setiap perilaku Bapak yang anak lihat bakal dicontohin gitu loh Pak. Nah makanya di sini Bapak harus hati-hati. Nah nanti Bapak juga akan menjadi pelindung keluarga, karena seorang ayah perlu mengambil peran sebagai pelindung keluarga untuk menanamkan sikap, nilai, dan moral kepada anaknya, agar anaknya nanti ketika besar bisa dihormati dan bisa menghormati orang lain. Lalu Bapak dan Ibu, Bapak terutama bisa menjadi motivator untuk keluarganya. Dan Bapak bisa menjelaskan kepada sang anak bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia punya kesalahan. Jadi saat si anak nanti terjatuh baik dalam mengejar masa depannya, Bapak bisa membantu si anak agar bangkit lagi seperti itu Pak. Dengan motivasi yang diberikan oleh Bapak. Lalu Bapak bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, dapat tumbuh dengan menerapkan berbagai nasihat yang diberikan oleh Bapak terhadap anaknya. Lalu Bapak juga bisa membuat aturan ketika nanti sang anak sudah beranjak dewasa. Bapak boleh bikin aturan kayak main jam berapa batasnya. Terus ya aturan yang menurut Bapak terbaik untuk sang anak. Dan Bapak juga harus konsisten dalam membuatnya, peraturan seperti itu. Oh iya, ini tadi kan masalah persiapan ya. Iya. Itu istilahnya Ibu tadi udah menjelaskan panjang lebar. Iya. Mengenai bakal calon cabang bayi. Iya. Nah, ini saya kepengen tahu cara menghadapi si ibu bila mana ini kan kehamilan pertama Bu. Iya. Bila mana ibu mengalami istilahnya siklus yang emosi tadi yang memuncak, kayak dia ngidam, kemudian dia kepingin apa, nah itu apakah kita harus menurutin atau gimana? Ya ini mohon maaf Ibu, kadang-kala kan yang namanya orang tua zaman dulu kan kalau nggak diturutin ini ngidam, nanti anaknya ngiler gitu. Itu gimana Bu? Itu Bener sebenarnya hanya mitos ya Pak. Kalau misalkan suatu kepinginan ibu yang tidak dituruti, nanti anaknya itu bakal terlahir dengan suka ngiler, itu sebenarnya mitos Pak. Untuk ngidam sendiri itu sebenarnya itu hanya perasaan si ibu saja. Dalam artian sebenarnya ngidam itu dalam dunia medis itu tidak ada. Nah itu nanti
bisa nggak seumpama ini ibu kepingin ini, ya tolong beliin ini, anaknya kepingin ini, tapi si ayah lagi sibuk atau lagi ada sesuatu pekerjaan yang nggak bisa ditinggal, karena namanya kan apa namanya, ibu kalau lagi ngidam kan nggak Iya. bisa ditoleran gitu loh. Iya, Nah ini betul. bisa nggak nanti seumpama dibelikan entar kemudian sampai lupa, gimana itu? Nah, itu tadi Pak, dalam menghadapi istri yang sedang hamil itu kan butuh kesabaran ekstra. Iya. Apalagi di saat istrinya sedang ngidam. Mm-mm. Sebenarnya ngidam itu boleh diturutin asal baik dengan untuk kesehatan si ibu dan janinnya. Mm-mm. Yang menurut Bapak baik, Mm-mm. terus tidak keluar dari pantangan-pantangan, Mm-mm. itu boleh saja untuk dituruti seperti itu Pak. Nah dalam tadi kan Bapak bertanya kalau misalkan saya lagi kerja istri saya ngidam, nah itu Mm-mm. bagaimana? Ya kalau seperti itu harus ada komunikasi secara baik. Jadi kayak Bapak coba ngomong perlahan kepada sang istri kayak, iya nanti waktu ayah pulang kerja ayah beliin gitu. Walaupun sang istri sudah mengerengek mau sekarang. Oh, Nah, iya. ya seperti itu Pak. Masalahnya kan kita kan belum tahu Bu ya. Ya Iya. ini cerita-cerita dari zaman-zaman ke zaman sih kayak gitu gitu loh. Itu mengenai ngidam ya. Yang kemudian yang keduanya masalah apa aja yang perlu kami lakukan atau tindakan apa yang perlu kami perbuat, ya kan, mengalami yang antara catur bulan yang pertama sampai catur bulan yang ke atau bulan pertama sampai bulan ke-9 itu persiapan aja. Apa aja yang perlu kami lakukan? Apakah kami harus tiap bulan ke klinik atau ke bidan atau gimana cara yang terbaiknya Bu? Nah, Ibu pasti dianjurkan, Ibu nanti bakal dianjurkan untuk ANC antenatal care yang dimana itu dilakukan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Pada trimester pertama itu 1 kali, trimester kedua itu 2 kali, trimester ketiga itu 1 kali. Itu fungsinya apa Bu? Kalau Untuk boleh. mengetahui perkembangan si janin dari awal kehamilan sampai nanti ketika dia mau menjelang persalinan. Jadi biar kita tahu si janinnya ini contoh jenis kelaminnya apa, perkembangannya bagaimana, sehat secara fisik atau ada yang amit-amit ada yang cacat seperti itu Pak Bu, biar kita tahu perkembangan dari si janin ini seperti itu. Oh, itu ya. Iya. Nah itu kita harus pindah tempat boleh nggak? Seumpama kita pindah tempat, seumpama kita kontrol yang pertama di sini di si klinik si A atau di rumah sakit si A, kemudian kontrol yang kedua di si B, kemudian kontrol yang ketiga si C dan seterusnya. Bisa Pak, nanti kan si ibu akan dapat buku pink, itu buku KIA. Jadi setiap setelah melakukan pemeriksaan, tenaga kesehatan baik bidan maupun dokter akan menuliskan penjelasan di situnya, baik perkembangan si janin maupun umur kehamilan si ibu. Nah, ketika nanti Bapak mau pindah rumah sakit, nanti tinggal bawa aja buku itu biar nanti dibaca oleh dokter yang ingin menanganinya. Oh, gitu ya. Iya. Ya, kalau gitu terima kasih banget Bu atas konsultasi. Ya mudah-mudahan kami mohon didoakan untuk kelancaran anak kami yang pertama. Kemudian mohon didoakan juga kesehatannya Bu ya. Ya terima kasih banget Bu ya atas informasinya. Terima kasih kembali karena Bapak dan Ibu telah percaya kepada saya. Jikalau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai kehamilan Ibu, Bapak bisa datang kembali ke tempat praktik mandiri saya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak Bu. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Waalaikumsalam.